Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Solikin. Di sebelah saya ada Bung Martian, yaitu nama panjangnya Martian Bagas Kurniawan, sarjana pendidikan ya Bung ya. Alamatnya yaitu di Karanggeneng Lamongan, tempat tanggal lahir Lamongan 28 Maret. Apa benar Bung? Benar. Bung Martian sendiri satu organisasi sama saya, yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ya Bung ya. Salam pergerakan. Salam. Riwayat di PMI sendiri yaitu Mapabah tahun 2014 ya Bung ya. 14. Terus Ketua Rayon PMII Adahil tahun 2016 sampai 2017. Benar. Terus Ketua 3 PK PMII Unisda tahun 2018 sampai 2019 ya Bung ya? Iya, benar. Terus Ketua 1 PC PMII Lamongan 2019 sampai 2020. Terus yang selanjutnya apa Bung? Alumnus pesantren pergerakan Bung ya? Iya. Itu tahun berapa Bung kira-kira? Tahun 2019. Oh berarti baru kemarin Bung ya? Baru kemarin. Angkatan kedua. Oh, Bung Martian sendiri kan sudah mengikuti berbagai kegiatan di PMI. Contoh kayak Mapaba, PKD, terus sekolah-sekolah yang kayak formal, kayak sekolah ideologi dunia, informal. Nah, terus jurnalistik dan lain-lain gitu. Iya. Oke Bung, tadi kan sudah tanya-tanya terkait berbagai kegiatan yang diikuti di PMII. Nah, tadi kan ada Mapaba, PKD, sekolah ideologi dunia, sekolah analisis sosial dan lain-lain gitu loh. Nah, sekarang pada malam hari ini kan pembahasannya kan tentang tema kader PMII di era sekarang gitu loh. Sebelum masuk ke pembahasan, monggo Bung diminum-minum dulu sambil nyantai, sambil iya. rokok-rokokan dahulu gitu loh. Oke. So, los ini rawan. Yuk ngisi materi. Bebas Bung, bebas. Oke. Nyantai. Oke Bung ya, yang pertama itu Bung yang perlu saya tanyakan, tanggapan kader PMII di era sekarang itu gimana Bung? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sedikit sudah dijelaskan ya nama saya, terus kemudian alamat dan juga pelatihan apa saja yang diikuti di PMI. Betul. Karena kemarin diminta sangat mendadak ini kan kurikulum fitnya. Iya. Nah, ini salah satu kebiasaan kader PMI hari ini kan itu. Oh. Kalau dulu ada diskusi itu paling enggak kopi. Iya, siap. Mungkin kader PMI sekarang perlu disehatkan ya. Betul. Biar nggak kopi, maksudnya perlu disehatkan itu banyak minum air kopi karena meleknya kan sampai malam ya kan, sampai pagi untuk diskusi, untuk memikirkan rakyat dan lain sebagainya, maka harus Minum dibanyakin air putih. Tak minum dulu. Siap Bung. Apa tadi pertanyaannya? Tanggapan Bung Martian sendiri kader PMII di era sekarang itu gimana gitu loh? Ya, terima kasih. Saya kalau menanggapi kader PMI ya ada beberapa ada beberapa istilah yang harus saya pakai. Yang pertama adalah setiap masa pasti ada zamannya, setiap zaman pasti ada masanya. Mungkin saya masuk tadi Mapaba tahun 2014 akan berbeda dengan tahun 2022 ini. Iya. Dan itu sangat berbeda. Karena apa? Konteks pada zaman saya masuk di PMI itu banyak faktor yang kemudian membuat kader itu bersemangat. Nah, sama halnya dengan tahun 2022 ini atau di era milenial ini. 2014 itu bagian dari milenial kan itu. Sudah masuk era milenial. Jadi kelahiran kalau mengikuti diilmiahkan itu siapa sih yang dibilang orang milenial itu? Dia yang kelahirannya di atas 95 ke atas kan. Yang berlahir di atas tahun 95 ke atas. Iya. Nah, itu yang disebut dengan generasi Z atau apa itu ya. Nah, saya juga masuk. Akan tetapi saya tidak bilang bagaimana bahwa kader PMI di era milenial atau memberikan tanggapan. Karena setiap tahunnya saja itu pasti berubah-ubah dan berbeda-beda gitu. Maka
kata saya tadi di awal, setiap zaman pasti ada masanya dan setiap masa pasti ada zamannya. Saya sedikit cerita dan mengulas cerita saya waktu tahun 2014 dulu ya. Kalau tahun 2014 dulu itu saya masih ingat betul bahwa kader PMII wabil khusus di Unisda, saya tidak bicara Unisda saja, tapi ini saya cerita yang ada di Unisda. Saya masuk di PMI juga karena tertarik dengan sahabat-sahabat senior yang waktu itu suka berkumpul dan mendiskusikan hal sesuatu, baik itu objek permasalahan masyarakat atau konteks akademis atau ilmiah atau apa, mesti dibicarakan secara gamblang di taman kampus pada saat itu. Nah, saya temukan hanya beberapa kali saja waktu itu. Ketika itu ada demo, saya masih ingat persis demo pada saat itu pada tanggal pertama kali saya ikut demo September, tanggal 25 September kalau nggak salah. Itu tahun berapa Bung? Tahun 2014. Berarti pas waktu setelah maba-maba. Belum apa-apa. Belum apa-apa. Langsung ikut demo. Iya, saya rokan dulu. Iya. Saya langsung ikut demo. Dan pertama kali saya orasi waktu itu. Belum ikut PMI. Belum apa-apa juga. Mantap. Saya masih ingat dipegangin oleh Mas Fuad. Tiba-tiba dikasih mikrofon sama Pak Khidir juga. Waktu itu saya nggak tahu kalau itu dia ketua komisaris sama ketua rakyat, saya nggak tahu. Isi gon. Nah, akhirnya saya pegang. Saya kalau nggak salah saya membacakan satu teks yang ada itu salah semua. Nah, itu salah. Nah, waktu itu barulah saya tertarik mengikuti PMI. Faktor saya tertarik karena emang saya rasa bahwa PMI ini dulu benar-benar memperjuangkan hak rakyat ya, sampai sekarang bukan hanya dulu, benar-benar memperjuangkan hak rakyat kan gitu. Waktu itu demo kita memperjuangkan lampu merah yang ada di Sumlarang. Alhamdulillah sudah tercapai. Nah, seketika itu demo lagi baik itu sampai mengangkat isu nasional kan itu. Ada isu nasional BBM, terus kemudian naik harga dan lain sebagainya, saya ikut terus. Nah, kemudian saya baru ikut mapaba. Lah, disitulah doktrinasi pertama kali didoktrin bahwa kader PMI itu harus mempertahankan yang pertama ini, akidah Ahlussunnah wal Jamaah Ahmadiyah. Itu yang pertama. Itu yang masih saya ingat dan saya tangkap, saya cermati, saya jadikan insaf dan sadar saya bahwa kader PMI harus mempertahankan satu ideologi, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah Ahmadiyah. Nah itu. Jadi dimanapun, kapanpun, siapapun dan berada di mana saja, dia harus mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang saya tangkap. Oh, ini berarti ya namanya orang-orang yang baru awam ya. Baru ini berarti forumnya adalah forum Nahdlatul Ulama, saya bilang seperti itu. Karena benar-benar pegang teguh Ahlussunnah wal Jamaah kan gitu. Ternyata lebih kompleksnya lagi, oh tidak, kan itu. Tidak semua kader PMI itu orang Islam. Enggak. NO. Ya, kalau di Lamongan mungkin Islam semua lah. Tapi banyak ada, ya saya nggak menyebut itu. Ternyata lebih kepada kita itu toleransinya lebih begitu luar biasa kan gitu. Ini saya masuk di PMII, saya percaya bahwa organisasi ini adalah sebagai ijtihad kita bersama dalam memperjuangkan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah di mana saja kita berada. Itu yang pertama. Nah, kalau dibicarakan saya cerita ini dengan konteks hari ini pasti berbeda. Saya masuk di PMII mapaba tahun 2014, pasca mapaba sudah diberikan beban yang begitu luar biasa sama senior saya, ketua rakyatnya Mas Fuad waktu itu. Berbentuk apa itu Bung kira-kira? Iya, beban. Saya tanya karena saya merasa setelah saya masuk di PMII, saya harus ngapain kan itu. Iya. Saya paling tidak mau ketika orang sudah masuk di organisasi kemudian tidak ngapa-ngapain kan itu. Istilahnya kamu jadi anggota saja sudah menjadi beban, apalagi besok jadi pengurus akan menjadi urusan banyak orang kan gitu. Jangan sampai seperti itu. Saya tanya kepada ketua rayon maupun senior lah, saya nggak bicarakan satu topik ketua rayonnya.
tanya kepada senior, tugas saya ini apa di PMI yang itu. Wes tugasmu mau nulis diskusi. Lah pada waktu itu saya masih ingat betul jarang yang punya HP. Pada saat 2014 Iya, itu Pak. ya. Pak Dodo. Siap, Bung. Saat 2014 itu jarang orang yang punya HP. Terus Termasuk saya. komunikasi itu gimana, Bung? Nah, komunikasinya ya ada sih, ada yang punya HP. Cuman nggak semuanya itu ada pulsanya. Iya, HP dulu betul, itu betul. tilulit-tilulit, Iya, belum iya, seperti betul. hari ini kan gitu. Yang sekarang ada paketan, ada wifi, Iya. ya kan, pasti berbeda. Itu kita pakai tilulit-tilulit. Kalau tidak ada pulsa maka kita tidak bisa menghubungi teman. Hanya bisa miss call masuk saja tapi nggak tahu kita. Nah di situ kan, akhirnya kita enak gitu. Kita merasakan dapat tugas dari senior itu enak gitu. Disuruh membaca, menulis, berdiskusi. Lah waktu itu saya belum punya sparring partner kan gitu. Saya belum punya sparring partner sedikit pun. Saya harus lari kemana kan gitu. Waktu itu saya sekretaris angkatan kan. Ketua angkatannya almarhum Mas Fahmi, orang ekonomi. Akhirnya media yang begitu masif yakni di Facebook waktu itu. Di Facebook, hanya Facebook, kita komunikasinya ya di Facebook, di warnet gitu kan, di HP yang tilut-tilut itu kalau ada pulsa ya bisa hubungi. Lah itu pun dibuat strategi sama senior dulu gitu untuk merekrut kader itu ya ngechatin teman-teman maba itu. Ya kan ya nggak hanya di Indonesia lah, di mana saja lah, nomornya di save semuanya, di chat satu persatu, jangan lupa ya ikut PMI ya itu kan. Kita sangat sulit untuk komunikasi. Biasanya kita kalau komunikasi ya harus nemuin gitu loh. Kita mau ketemu sama siapa ya harus temuin dulu di Fakultas Agama Islam atau di ekonomi atau di mana. Nah itu harus kita temuin. Nah ladang paling enak itu kita berkumpul di taman. Waktu saya maba tadi saya cerita ya kan, belum apa-apa tadi seakan-akan itu banyak mahasiswa yang duduk di taman. Waktu seketika saya masuk sudah maba di PMI, masuk di PMI sudah maba, malah jarang yang ikut diskusi di situ. Akhirnya pada tahun 2014 masih ada di blog saya masih ingat persis, saya membuat kritikan pohon PMI telah mati yang itu. Nah, buat kritikan itu lah. Karena saya sering dibenturkan sama sahabat-sahabat senior bahwa kamu itu harus membaca, menulis, diskusi, membaca, nulis, diskusi. Apa sih makna dari membaca, menulis dan diskusi itu apa kan gitu. Saya nggak begitu nangkap ya. Yang penting saya membaca. Ada amunisi buku apa saya baca ya kan. Itu tahun 2014 dan sangat enak dibanding hari ini. Dari kader saya, kadar ini bukan kadar saya membaca itu lebih banyak di tahun 2014 karena HP belum begitu luar biasa ya. Kalau sekarang kita mau baca buku katakan kita membuka satu lembar halaman saja itu sudah bosen. Makanya kalau saya ditanya tanggapan bagaimana kader tentang milenial, kalau bilang milenial kan sudah dari dulu milenial ya. Tapi bagaimana kalau ditanya tentang kondisi kader hari ini ya, saya lebih menjawab seperti ini ya. Ya berproseslah seperti zamanmu. Karena hadirnya PMI ini adalah menjawab seluruhnya tantangan zaman yang ada. Kalau kita tidak percaya bahwa PMI menjawab tantangan zaman yang ada, ya kita buktikan di era sejarah kan gitu. Lahirnya PMI pada tahun 1960 adalah gejolak politik yang begitu luar biasa, negara yang nggak stabil lah. Ini PMI dilahirkan. Nah, maka dengan adanya ortodok zaman yang seperti ini ya kan, kita yang tidak dijelaskan yang seperti ini ya. Ono HP malah orang itu sulit berkumpul dan lain sebagainya, nanti kalau kumpul juga HP-an masing-masing. Maka saya tidak menyalahkan perkembangan zaman, tidak, dan tidak pula menyalahkan kader hari ini kan itu. Maka perlu ada tantangan bagi pengurus, perlu ada sebuah gebrakan baru oleh pengurus ya ini, baik mulai dari tingkatan yang paling tinggi sampai yang ke bawah. Lebih-lebih yang bawah lah harus berbenah diri bagaimana berproses dengan baik dan menjawab era hari ini yang gitu.
Maka banyak yang mengeluh, banyak yang bilang gimana sih Bung kader hari ini, gimana sih. Saya mendatangi beberapa pelatihan di beberapa kota juga sama kan gitu. Saya tanya dulu, mesti saya tanya gimana tantangan kaderisasi hari ini, gimana ini ya. Cerita sibuk masing-masing, sibuk ini, sibuk itu kan gitu. Saya nggak menyalahkan kan gitu. Oke, Bung Martian sendiri kan sudah pernah mengisi pelatihan-pelatihan atau sekolah, entah itu kayak agenda Mapaba, PKD di luar-luar bahkan di luar Jawa gitu loh. Nah, kader sekarang itu kan menurut saya sih Bung ya, kan sudah dipermudah gitu loh. Kata Bung Martian sendiri tadi kan pada saat zaman Bung Martian 2014 itu kan dibebani dengan membaca buku, menulis. Kalau sekarang kan enggak ya Bung ya. Sekarang kan sudah ada HP. Bahkan info apapun itu sudah di HP gitu loh. Ya, Terus lanjut pertanyaan yang kedua Bung ya. Hambatan proses apa sih Bung sebagai kader PMII di era sekarang gitu loh. Hambatan proses. ya terima kasih. Tak jarang dan tak bisa dipungkiri lagi bahwa COVID telah merubah segalanya. Bukan hanya soal segi ekonomi saja, tapi perspektif politik, perspektif sosiologi dan lain sebagainya ini sangat berubah. Bagaimana kultur budaya kita dirubah, yang dulunya PMI itu sergap dalam bidang diskusi, menggelar aksi dan lain sebagainya ini sangat dirubah. Saya merasakan di beberapa daerah Jogja katakan ya, yang memiliki identitas begitu luar biasa intelektualnya, gerakannya dan lain sebagainya, sekarang berkurang gitu. Jadi dulu ada istilah warung opo jenenge namanya lupa aku. Pelandungan ya, pelandungan ya. Untuk aktivis-aktivis gitu. ya. Untuk aktivis-aktivis juga sudah berubah. Bahkan pelandungan tutup ganti Kopas dan lain sebagainya ya, banyak kader-kader sana yang masih melakukan diskusi-pendiskusian itu. Di Malang katakan juga sudah beralih lah. Sudah beralih dan tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan zaman itu juga apa ya, harus kita hadapi juga gitu. Yang dulunya waktu itu saya masih ingat, saya jadi ketua rayon, kita melakukan konsolidasi se-Jawa Timur, di Malang tempatnya, kita membentuk yang namanya FKR, Forum Ketua Rayon Sejatim. Itu kira-kira tahun berapa Bung? Tahun 2016. Oh, Saya ketua rayon. Iya. Saya ketua rayon. Sampai hari ini alhamdulillah FKR masih berkembang, dan pada waktu itu ya enak banget gitu loh. Komunikasi waktu itu kalau nggak salah WA sudah ada, tapi belum masif seperti sekarang. Facebook ya kan, internnya dulu di Facebook, intinya kita dulu di Facebook, ada komunitas tuh di grup Facebook kan, PMI Nusantara, PMI Indonesia dan lain sebagainya, itu kita sering komunikasi di sana. Ini kita lagi di Semarang nih, ada nggak yang dari Semarang? Akhirnya di inbox ya kan, akhirnya kenal. Sama pun saya melakukan konsolidasi FKR itu juga di Malang, persisnya di Malang. Lah itu merubah kebiasaan, COVID ini merubah kebiasaan, bukan hanya PMI ya, seluruh dunia yang dulunya kita menginginkan itu diskusi. Nah ini dirubah gitu. Mana ada sahabat-sahabat yang tahan hari ini untuk diskusi sampai jam 3 pagi sampai subuh ya kan, sampai jam 7 pagi, kembali nanti langsung kuliah ya kan. Ya ada, hanya beberapa. Tapi kalau dulu nggak gitu, nggak PMI kan gitu. Kau ini aktivis aja kan gitu. Saya hanya menggarisbawahi, kalau sahabat-sahabat masih menganggap bahwa dirinya adalah aktivis ya kan, yang namanya aktif, handphone ini dibilang aktif ya kan, kalau ditelepon nyambung kan gitu, itu dibilang aktif. Nah, kalau aktivis, kalau masih mau dia disebut aktivis, maka harus selalu aktif kan gitu. Dalam bidang apapun, dalam bidang apapun, lebih-lebih komunikasi. Iya. Komunikasi, propaganda, agitasi dan lain sebagainya, itu harus dilakukan, diskusi. Atau hari ini saya membabarkan di beberapa kota juga sudah, ayo mulai kita bergerak. Kita tahu ya, samakan manajemen.
Dulu itu produk pemasaran ini itu kan harus pakai sales ya. Iya, iya, iya. Ya pakai sampai Iya. hari ini pakai, nggak mungkin nggak, ya kan, harus pakai riset, ya kan, ditawarkan satu persatu, ya kan. Lah hari ini juga akan beralih kan gitu, Iya, iya, Bu. beralih kepada digital. Shopee katakan ya, Bukalapak, terus apa saja lah, banyak marketplace yang ada di Facebook, di Instagram juga banyak ya. Maka peralihan ini harus kita ikuti juga gitu. Maka dimanfaatkan juga perkembangan sosial ini, kita manfaatkan dalam hal gini ya, karena PMI adalah sebagai kader yang agent of change, agent of control dalam kebijakan pemerintah, mengawal kebijakan pemerintah dan lain sebagainya ya. Maka kalau tidak bisa dilakukan dalam skala luas, maka kader secara pribadi juga bisa melakukan kritik terhadap pemerintahan yang berlaku pada saat ini. Katakan ada keputusan pemerintah yang tidak pro terhadap masyarakat kan gitu. Maka beralih. Bukan saya menyetop atau apa ya, membuat sebuah opini bahwa kader PMI jangan aksi lagi, bukan. Tapi lebih-lebih kita harus memanfaatkan dengan teknologi yang ada kan gitu. Kayak contoh mengkritik lewat sosial media, menyuarakan hak-hak lewat sosial media. Betul. Ya kita gambaran saja ya. Saya masuk di beberapa grup nasional, ada barisan Jokowi, kemudian ada barisan tokoh-tokoh nasional, Pak Prabowo, Pak Emil, Pak Ganjar dan lain sebagainya. Yang lebih-lebih di sana banyak kritik terhadap orang-orang itu, kan gitu. Jadi saya berharap kita semua kader PMI yang masih berpegang teguh ya, mari kita beralih, bukan hanya aksi di jalanan saja, namun aksi di media sosial juga harus kita gerakkan, harus kita masifkan, harus kita berikan win-win solution terhadap pemerintahan yang sedang memegang teguh jabatan hari ini kan itu. Sedikit contoh. Kadang peran kader PMI itu digantikan hanya satu orang, influencer. Maksudnya gimana itu? Influencer kan itu. Jadi saya tahu kan kalau di Jawa Timur juga banyak influencer itu, katakan yang pro terhadap pemerintah ya, influencer yang pro terhadap pemerintah, selalu mengunggul-unggulkan pemerintah, kinerja pemerintah, ya itu hak-haknya kan gitu. Sebagai agen of change bahwa kita kader PMI maka harus juga memiliki influencer yang kemudian berani di dalam mengkritik dan menyuarakan hak rakyat, hak masyarakat di era sekarang ini. Kita nggak perlu lagi, ya kita perlu. Mohon maaf, syarat. Kalau dulu kita melakukan analisis sosial, kita harus turun ke bawah. Katakan dampak dari industrialisasi kan itu, kita harus turun ke bawah. Dampak dari jalan berlubang, kita harus turun ke bawah. Nah hari ini kita nggak begitu susah dalam mencari data atau mencari include data yang ada gitu. Contoh saya berikan contoh ya, di grup Facebook Jawa Timur katakan, Jawa Timur Cetar, coba lihat di sana banyak yang mengkritikan di daerah simpangan ya, Pacitan katakan, terus kemudian daerah-daerah yang masih terpojokkan ya. Saya nggak menyebut satu-satu kabupaten, tapi yang perbatasan itu banyak mengkritik masyarakatnya bahwa pemerintahan daerah, pemerintahan provinsi Jawa Timur kurang seperti ini. Dan saya mengamati dan saya ambil itu dengan saya membawa DIM kan itu. Apa DIM itu? Daftar inventarisir masalah kan itu. Begitu pula dengan saya melihat di Google, ketika saya sebut Jawa Timur, saya ambil setiap harinya di alat penelusuran, kita ambil 24 jam terakhir itu kita ambil di sana, banyak hal-hal yang sangat itu ya perlu digarap, dilakukan, termasuk di Blitar banyak kekerasan seksual. Iya. Jangan jauh-jauh ke Blitar, di Lamongan juga banyak kan itu.
Bahkan kalau nggak salah di Lamongan sendiri kasus penceraiannya itu sangat tinggi, banyak gitu loh. sangat Iya. tinggi. Nah itu kan membutuhkan peranan Kopri untuk mendampingi itu Iya, semua iya. kan gitu. Terus itu Bung, apa yang harus dilakukan oleh kader PMII sekarang itu? Yang pertama satu, tetap berpegang teguh terhadap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mempertahankan Pancasila sebagai ideologi besar bangsa, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, yakni apa yang harus dilakukan kader PMI hari ini. Yang kedua ini sangat urgent bahwa kader PMI harus berbenah diri. Dari segi apa itu Bung? Dari segi semuanya. Yang pertama, kalau emang ketika membaca diskusi itu sudah tidak menarik lagi, ya kan, maka butuh alternatif lain. Ya ini apa? Menyalurkan gagasan, ide melalui perkembangan zaman yang ada, digital. Iya, iya, iya. Itu yang perlu dilakukan. Apakah tidak perlu dengan pelatihan-pelatihan? Perlu dimasifkan lagi. Itu yang ketiga. Perlu memasifkan lagi gerakan-gerakan pembasisan. Sekolah ideologi, sekolah basis, sekolah kader kritis, kemudian sekolah ekonomi politik dan lain sebagainya perlu dibangkitkan kembali agar apa? Di dalam 2 tahun 2019, 2020, 2021 masing-masingnya Covid itu Iya. bisa membangkitkan kembali semangat kader-kader PMI kan itu. Nah ini di Jabar sudah mulai kemarin pesantren pesantren apa ya, nggak tahu 10 hari ya dari hasil follow up pesantren pergerakan yang kedua Bung Kris itu ya. Ya itu sudah ada follow upnya kemarin dilakukan di Jawa Barat. Ini insya Allah Jawa Timur akan dilaksanakan pasca Konkorcapnya kan Agustus, paling enggak di Septemberan lah. Lakukan sekolah pembasisan di Jawa Timur dan itu dari kader-kader inti ideologis atau alumnus pesantren pergerakan lah. Banyak yang tanya, tak jawab juga di sini nanti biar tahu ya siapa sih kader-kader inti ideologis. Bukan hanya yang alumnus saja, yang tanggal 23 besok kumpul itu loh. Bukan hanya itu, tapi semuanya yang masih cinta terhadap pergerakan mahasiswa Islam Indonesia itu. Oke Bung, yang terakhir Bung ya, saran dari Bung Martian sendiri ini, gimana PMII kedepannya gitu loh? Saya masih teringat terhadap kata-kata seorang filosof terdahulu, ya. Jadi ajarilah anakmu bukan seperti yang kamu pelajari kan gitu. Namun ajarilah anakmu 10 tahun yang akan datang. Jadi perkembangan zaman itu semakin begitu luar biasa, ya kan, cepat. Dengan hadirnya era digitalisasi ini apapun dipermudahkan oleh itu. Jadi saya tidak membahas tentang terkait digitalisasinya, namun kita sebagai kader PMII masih bertahan seperti ini, ya kan. Tantangannya cuma kita digilas, menggilas atau tergilas. Hanya itu doang. Nah, maka saran saya sebagai kader PMI harus membangkitkan lagi sekolah-sekolah pembasisan yang dulu pernah ada. Namun dengan kita masih menerapkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni ala mukhafadatu ala qadimi sholeh wal aftu bil jadidi asla, mempertahankan budaya lama yang masih baik dan mencari budaya baru yang lebih baik. Katakan contoh nih, sekolah YouTuber, ya kan, tambah-tambah. Di dalam sekolah jurnalistik ada muatan-muatan YouTuber, yang kemudian ada sekolah influencer atau apa, tapi tidak meninggalkan sekolah-sekolah lama. Jadi sebagai alatnya, pisau analisisnya, yakni masih tetap kita memakai tokoh-tokoh dahulu, Karl Marx, kemudian Habermas, Paulo Freire, ya kan, atau filsafat-filsafat era Yunani kan gitu, Aristoteles, kemudian Plato, Socrates dan lain sebagainya. Itu tidak meninggalkan itu karena itu adalah budaya intelektual mahasiswa, bukan terkait ngomong tentang PMI-nya, tapi ini adalah budaya mahasiswa yang harus terus dikembangkan
bagaimana faktor dari pisau analisisnya. Ketika sudah mampu maka kader itu dikasih apa saja sudah, muatan itu sudah ada. Mau mengkritik, mau jadi influencer, kritikan yang menarik itu bagaimana dan lain sebagainya, itu harus. Mungkin itu sih, sebenarnya sangat banyak gitu, sebenarnya sangat banyak, termasuk saya hari ini kalau diundang ya sama kader-kader PMII, saya lebih memilih kepada istilah itu, membuat metode baru gitu, membuat metode baru yang seperti disaksikan oleh jenengan juga kan. Permainan, betul. terus kemudian gaya-gaya baru lah, karena saya juga pakai survei, bukan hanya sekedar membuat bukan. Saya tanya di beberapa, kalau mau tenteng ya, mau tenteng kalau guyon plus kayak ini, mau kalau guyon plus kita lemaskan dulu. Kalau mau tenteng terus itu jenuh. Iya, betul. Apalagi kadang hari ini gitu. Jangankan 2 jam, 1 jam itu mendengarkan materi itu sudah bosan gitu. Maka ya harus membutuhkan transformasi baru, stimulus baru untuk membangkitkan semangat kader-kader PMI, membangkitkan hero kader-kader PMI yang telah loyo kena COVID itu. Bukan saya mengelokkan kader PMI-nya, tapi emang COVID ini dampak dari itu semua. Segalanya itu. Bahkan saya sendiri juga lemes gitu, lemes perekonomian. Sebagai penutup Bung ya, sambil nyantai-nyantai dulu, Siap. sambil rokok-rokok minum terlebih dahulu gitu loh. Rokokan terus ini. Kalau kopi ini, Monggo Bung, diminum-minum dulu Bung. oh ya, siap. Ini Bung, sebagai penutup ya, apa yang dirasakan Bung Mardian, pahit dan manisnya berproses di PMI itu? Ya. Sampai hari ini saya masih berproses di PMI ya, meskipun belum di struktural. Saya transisi dari cabang, insya Allah besok masih melanjutkan lah, kalau Tuhan mengendaki. Amin, saya masih melanjutkan. amin. Jadi proses pahit manisnya saya lalui di PMI, bahkan tantangan itu begitu luar biasa ya. Waktu saya berproses di Maba pun juga sudah gaduh gak karu-karuan dengan senior, tapi tidak itu menjadi suri tauladan untuk kader-kader memusuhi senior, bukan. Saya nggak memusuhi sebenarnya. Saya juga tidak dimusuhi sama senior. Jadi pahitnya yang saya rasakan adalah ketika itu dalam segi kita berproses sebagai aktivis itu totalitas. Dari situlah saya kami melahirkan solidaritas yang sangat kuat, bahwa dulu makan saja nggak bisa gitu. Ya saya tidak menganggap bahwa makan tidak bisa gitu. Bahkan uang makan itu ya ada, untuk makan itu ada, cuman kita lebih memilih rokok daripada makan yang itu. Ada uang ini buat apa? Ya rokok sama kopi yang itu. Diskusi. Nah, saya rasa dulu sangat pahit lah. Saya hidup di rumah pasti enak kan? Siapa yang hidup di rumah nggak enak? Artinya bangun tidur makan, ya kan? Nah itu saya pilih total aktif di kampus di PMII. Dulu tidurnya berpindah-pindah ya, basecampnya karena berpindah-pindah. Ya itu makan itu sangat pahit, susah banget untuk mencari makan pada saat itu. Pernah sedikit ada cerita, saya sama Pak Kom Fuad, mantan ketua rayon saya, itu waktu setelah UAS. Kalau di Unisda itu UAS itu kan ada makanan ya, dosen-dosen itu kan sudah dibuang di sampah. Habis maghrib pas saya cari makan itu, panen-panennya mahasiswa itu ya pas UAS, panen-panennya aktivis PMI itu ya pas UAS. Saya mencari makan sama Kom Fuad itu, datang ke sampah ngambilin makan. Dibilang sama Pak Rektor, ada Pak Rektor datang. Cari apa ya? Cari makan Pak. Ada.
Ada Pak, ya udah makan. Nah, itu sangat saya masih berkenang lah Itu di sampah itu Bung ya? di sampah di depan Fakultas Hukum, di kantornya Iya, iya. Fakultas Hukum itu saya masih ingat. Itu ya pahit lah, pengalaman pahit tapi manis. Iya, iya, iya. Tapi manis. Jadi itulah yang membuat saya terus kemudian survive ya, dan sahabat-sahabat semua survive, bisa bertahan hidup. Ini itu ditaruh di mana saja bertahan hidup. Artinya berproses di PMI ini bisa membarokai. Saya percaya itu doang. Saya percaya bahwa proses di PMI itu sangat barokah, sangat berkah. Pada akhirnya saya terus berproses dan sampai hari ini bahkan saya sendiri ngisi di mana-mana. Iya, iya. Ketika saya tidak ada udzur yang begitu penting ya, maka saya tetap akan harus berangkat. Bukan karena apa-apa, tapi titipan daripada guru-guru saya. Kalau kamu diundang PMI, wajib hukumnya untuk hadir. Datang. Sendadak apapun, ya kan, selagi saya bisa, maka saya akan meluangkan untuk datang dan hadir, memberikan senyum maupun diskusi-diskusi kepada sahabat-sahabat. Nah, kalau ditanya manisnya apa, pertama nih, hal yang tidak pernah saya sadari, yakni sampai hari ini kurang lebih saya berproses di PMI ini 8 tahun ya. 8 tahun ini pahit manisnya banyak kenalan-kenalan. Iya kan? Bahkan di cabang mana saja, di kampus mana saja, insya Allah Kenal gitu. kenal. Insya Allah gampang lah untuk Iya. passwordnya itu gampang. Kader PMI ya. Oh, kader PMI ya gitu. Bahkan pernah di beberapa pulau, luar pulau Jawa juga sama. Oh, PMI ya. Oh, PMI mana? Nah, itu saling bertukar kontak, terus kemudian memberikan rezeki baru lah. Teman bagian dari rezeki. Kemudian relasi-relasi, jaringan ya, bukan relasi, jaringan. Kalau relasi itu kan beda itu. Jaringan di PMI itu juga sangat begitu kental, begitu akrab. Entah kamu dari mana saja, yang penting kamu itu biru kuning, kamu ini sahabat saya kan gitu. Betul. Oke, tadi yang sudah disampaikan Bung Martian cukup sampai di sini. Tonton part 2-nya yang akan tayang besok atau lusanya. Tonton keseruan cerita-cerita dari apa Bung? Kuis ya? Iya. Kuis dari Bung Martian sama saya Ahmad Solikin dari PAR Soekarno, dan ini ada Bung Martian dari PR Ad-Dahil. Cukup sampai di sini, tonton part 2-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam.